Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, jadi kali ini aku mau belanja mingguan dulu. Belanja di Weeks 3 dan 4, tapi aku nggak videoin semuanya. Ini aku cuman videoin sebagian aja karena ada beberapa hal yang nggak bisa aku videoin. Nah ini hasil belanjaannya, banyak banget kan. Nah, di sini aku mau sedikit bahas juga tentang evaluasi pengeluaran aku selama di bulan Agustus ini. Juga aku mau sedikit bahas tentang gimana caranya mengatasi besar pasak daripada tiang. Mungkin teman-teman semua juga ada yang mengalami dan kebingungan untuk keluar dari zona tersebut. Oh ya, sebelumnya ini aku mau bikin kotak dulu, bikin budget tracker, karena sebelumnya aku belum bikin. Dan fungsinya ini tuh untuk mengatur kemana aja perginya uang kita. Dan di sini aku mau jelasin juga kalau pengeluaran yang aku tulis di sini adalah pengeluaran yang pokok gitu ya, atau yang utama. Jadi aku ngambil dari gajinya suami, dan ini pengeluaran yang aku tulis dari nafkah yang diberikan suami sama aku gitu. Yang pertama belanja bulanan, ini kemarin aku tuh habis 482.000. Untuk parkir 2.000. Sebenarnya untuk parkir ini boleh dicatat atau enggak, tapi sekedar saran ya, ini tuh harus dicatat juga gitu, biar kita lebih tahu gitu rincian pengeluaran kita. Terus dari situ aku beli cimol 15.000, belanja mingguan. Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya juga, di week 1 aku habis 230.000 karena aku beli bumbu juga untuk 1 bulan. Di weeks 2 aku habis 175.000, dan weeks 3 dan 4 belanja mingguan untuk 2 minggu gitu 265.000. Terus untuk jajan anak, di sini aku alhamdulillah karena kemarin tuh dari mama mertua suka ngasih kayak snack gitu buat anak. Jadi di sini masih ada sisa juga, nanti kita lihat di budget review ya. Untuk di week 1 aku habis 45.000, di week 2 35.000, dan week 3 30.000. Nah, untuk bensin mobil di sini sesuai dengan budget ya. Aku habisnya 200.000, kalaupun kurang aku suka ngambil dari uang sampingannya suami. Nah, karena di sini gaji pokok pas suami itu benar-benar diberikan untuk keperluan pokok, kebutuhan rumah tangga yang biasa aku tulis di budgeting. Nah sebenarnya banyak banget yang nanya juga, Mbak, kalau misalkan untuk keperluan skincare, mobil, atau uang kondangan, jajannya aku, keperluan anak-anak lain-lain, mohon maaf aku nggak tulisin semua di sini ya teman-teman. Karena alhamdulillahnya juga suami aku tuh ada usaha sampingan. Nah aku mau sedikit jelasin juga di sini kalau usaha sampingan pas suami itu pemasukannya tuh berubah-ubah gitu ya. Jadi suami aku yang ngelola semua itu, dan biasanya sih kita putar lagi untuk modal biar usahanya terus berkembang. Kadang sih untuk uang jajan atau keperluan anak lain-lain kita ngambil dari situ. Nah untuk uang lemburan juga sama ya. Jadi aku nggak terlalu mematok kalau uang lemburan itu pasti ada gitu, karena itu kan kadang ada kadang nggak ada lemburan. Jadi aku antisipasi aja untuk ditabung atau kayak keperluan yang tiba-tiba harus gitu dibayarkan. Nah ini untuk budget reviewnya aku bikin 4 kolom. Yang pertama ada kolom deskripsi, terus ada budget, kolom sebenarnya, dan selisih. Nah aku juga mau sedikit sharing ya ke teman-teman, kalau misalkan alhamdulillahnya kita diberikan rezeki lebih kayak usaha sampingan atau uang lemburan, mending kita pisahin aja uang itu gitu. Dalam artian kita nggak ngeganggu uang itu untuk biaya hidup kita. Jadi misalkan kayak gini nih, kenapa untuk nafkah dan kebutuhan hidup aku selalu ngambil dari gaji pokoknya pas suami, karena insya Allah itu tuh gaji tetap ya. Sementara kalau uang sampingan itu kan kadang ada kadang enggak gitu. So ya jadi kita bisa lebih mengontrol untuk keinginan. Kayak misalkan pengen jajan, itu kita lihat dulu nih dari uang sampingan. Misalkan ada uang lebih, baru kita bisa jajan yang lebih juga.
Dan di waktu nggak ada pun kita bisa mengerem juga gitu untuk jajan dan keinginan kita. Makanya penting banget di sini untuk memisahkan uang pokok dan uang sampingan. Jadi intinya untuk pengelolaan keuangannya dibedakan biar nggak pusing gitu. Terus poin plusnya di sini usaha kita juga ikutan berkembang karena ada modal yang terus diputer gitu loh. Nah maaf ya ini teman-teman aku ketinggalan jauh, teman-teman bisa lihat aja. Ini tinggal disalin aja sih dari budgeting yang kemarin, terus di kolom yang sebenarnya tuh berapa nanti ada selisihnya. Terus nanti kita totalin semua selisihnya. Nah ini aku nyisa 121.000 ya teman-teman, alhamdulillah masih ada sisa juga. Nah balik lagi ke yang tadi ya teman-teman, nyambung ke pengaturan keuangan biar nggak besar pasak daripada tiang. Salah satunya itu ya teman-teman, kita harus menyesuaikan pengeluaran kita dengan pemasukan kita. Nah, di sini juga aku mau kasih tahu sedikit trik. Example, kalau pendapatan kita 2 juta, kita tuh nggak boleh punya pengeluaran di atas 2 juta gitu. Jadi ini tentang mengkondisikan gaya hidup sih teman-teman. Misalkan kita punya uang 2 juta, nah kita tiru gaya hidup orang yang pendapatannya 1 juta ya teman-teman. Like dia makan apa atau anaknya sekolah di mana dan lain-lain ya teman-teman. Maksud di sini bukan perkara pelit atau terlalu irit, tapi ini tuh salah satu trik juga untuk memperbaiki keuangan kita agar bisa berinvestasi lebih banyak dan tabungan juga membengkak, ya enggak? Nah ini udah beres semuanya ya. Tadi aku ada sisa dan uangnya itu bakal aku tabung. Tapi biasanya tergantung nanti sih, kalau misalkan aku ada keperluan atau kepengen aku beli apa, biasanya aku beliin. Dan uang-uang yang kayak gitu yang paling enak dibelanjakan ya enggak, karena uang dingin gitu loh. Uang sisa, jadi mau kita belanjain atau tabungin itu terserah kita ya enggak. Nah akhirnya yang ditunggu-tunggu di sini aku akan adain giveaway. Ini tuh semacam giveaway, tapi aku sebutnya Jumat berbagi aja ya teman-teman. Dan sebetulnya aku tuh pengen bikin program gitu. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai nanti ya teman-teman. Doain aja, bismillah. Insya Allah kalau niat kita baik bakal dipermudah oleh Allah, amin. Karena kemarin tuh aku udah alhamdulillah mencapai 10.000 subscriber. Aku mau ngucapin dulu banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah support channel aku, terutama juga yang sering komen, ngasih masukan. Semoga Allah balas kebaikan teman-teman semua ya. Karena aku gak bisa kayak gini tanpa bantuan teman-teman juga. Semuanya tuh karena teman-teman yang udah rela membagi waktunya untuk menonton video aku. Dan aku berharap banget kalau video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan lebih membuka pikiran teman-teman lagi tentang pengaturan keuangan ya. Oke, di sini aku adain Jumat berbagi bersama orang-orang baik juga ya insya Allah. Ada sedikit titipan uang tunai buat teman-teman yang beruntung di sini. Dan di Jumat berbagi ini untuk periode Agustus September, teman-teman tinggal baca aja rules lengkapnya di description box. Dan total uang tunai giveaway atau Jumat berbagi kali ini sebesar 1.200.000 untuk 6 orang yang beruntung ya. Nah sebelumnya aku kan udah adain polling juga gitu kan di kolom komunitas, mau pilih uang atau dompet pintar nih. Makasih banyak ya sebelumnya yang udah polling. Dan keputusan aku sekarang di sini lebih ke mending uang aja, karena di masa sekarang ini kita lebih membutuhkan. So mudah-mudahan bisa sedikit membantu teman-teman juga ya. Nah ini aku sama anak-anak mau sedikit jalan-jalan dulu, kali-kali keluar rumah gitu sambil lihat-lihat. Karena di sini juga aku butuh kacamata, terus Kakak Zia pengen beli cincin katanya. Nah by the way aku belanja-belanja kayak gini itu alhamdulillah karena ada rezeki dari suami aku. Sebetulnya trik rezeki berkah itu tergantung suami kita juga ya teman-teman. Jadi suami aku tuh gak pernah pelit sama sekali gitu loh, mau anak-anak pengen apa terus aku pengen apa. Alhamdulillah suami aku tuh selalu prioritaskan gitu, karena suami aku tuh percaya gitu kalau nyenengin anak istri itu akan lebih berkah rezekinya. Dan selalu kayak gini loh teman-teman, kalau misalkan suami aku example nyenengin anak-anak kayak gini, alhamdulillah rezeki itu akan datang berkali-kali lipat gitu loh.
Jadi enak ya teman-teman kalau semuanya diniatkan dengan ibadah. Suami aku perannya sebagai suami yang mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan anak dan istri, sementara aku sebagai istri juga harus bisa untuk mengatur keuangan gitu agar semuanya lebih terencana dan balance ya teman-teman. Nah ini keesokan harinya aku mau ngambil vitamin buat anak-anak karena ada pembagian vitamin gitu. Karena di sini kan masih pandemi juga, jadi kita nggak ada posyandu. Jadi aku mau ngambil vitaminnya ke rumah Bu RT. Oh ya, sedikit cerita, di perumahanku ini banyak juga yang dikontrakin, cuman harganya ya lumayan ya teman-teman. Pasarannya sekarang udah mahal gitu, di kisaran 15 juta ke atas. Tapi alhamdulillah balik lagi ke Rizky, kontrakan aku masih bertahan di harga 8 juta setahun. Lanjut, ini sebelum abinya berangkat kerja karena shift malam, jadi kita mau jalan-jalan dulu sebentar. So ya di sini kesimpulannya kalau besar pasak daripada tiang itu sebenarnya tergantung niat dari kitanya dan kemauan kita untuk merubah prinsip gitu ya. Example kalau udah kita terlalu dalam zona nyaman dan udah terbiasa dengan maaf selalu mengandalkan kartu kredit dan hutang, itu tuh pasti kita akan terjebak di dalamnya gitu. Dan tantangannya, tirulah gaya hidup orang yang penghasilannya di bawah kita, dan kita juga harus berani meniru penghasilan yang di atas kita dengan bagaimana cara dia mengkondisikan uang, seperti cara dia berusaha atau berinvestasi, mengatur keuangan dan menabung tentunya ya teman-teman. Jangan kebalik juga gitu loh. Jangan sampai kita meniru gaya hidup orang yang penghasilannya 2 kali lipat dari penghasilan kita. Nah, kalau dari pengaturan keuangan aku sendiri, karena di sini aku udah bener-bener jelasin ke teman-teman kalau aku ada usaha sampingan dan lemburan, jadi pengeluaran kita tuh pasti berbeda-beda gitu ya. Jadi jangan samain atau plek-ketiplek ngikutin aku gitu. Dengan gaji suami aku yang segini, terus pengeluaran aku segini, itu pasti beda banget sama pengeluaran teman-teman. So ya sesuaikan aja ya teman-teman. Aku juga sama, aku masih belajar gitu dan bukan ahli sama sekali. Dan kalau dicoba tuh sebenarnya kita pasti bisa gitu loh. Oh ya, nyambung ke giveaway tadi, Jumat berbagi kali ini slow aja sih ya teman-teman. Yang beruntung alhamdulillah dapat, dan yang kurang beruntung insya Allah next ada kesempatan lagi. Karena rezeki itu Allah udah atur ya teman-teman. So tetap semangat dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berlimpah dan berkah kepada teman-teman semua. If you like this video, don't forget like, comment, subscribe. See you in 92 episode. Bye.